perkembangan informatika dengan berbagai aspeknya menurut Djadji Eko Istianto lahir di Sleman tanggal 18 Oktober 1961, alumnus MFIPA UGM Yogyakarta tahun 1986. Pendahuluan, teknologi informatika sangat luas cabutnya. Sekalipun kita memperoleh kesan bahwa teknologi ini hanya menyangkut kerekayasaan perangkat lunak software engineering. Di dalam pendidikan di Indonesia, teknik informatika berkiblat ke ITB, sekalipun kurikulum inti nasional teknik informatika sama persis dengan kurikulum inti nasional. Ilmu komputer yang berkiblat ke UI Fasilkom ataupun UGM FIIPA di Jerman. Mereka yang bergelar DIPL Inform tidak semata-mata menangani software tetapi juga teknologi hardware. Di Kanada, informatika dan induknya yaitu ilmu komputer umumnya ditangani oleh satu Department of Information and Computer Sciences. Mampu dicakupi oleh satu jurusan saja. Realitas ini juga didorong oleh fakta bahwa pada zaman globalisasi informasi ini teknologi informatika menjadi sangat penting perannya. Ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa komputer PC telah menjadi kebutuhan. Yang mutlak bagi individu untuk dapat survei dalam persaingan informasi global. Banyak jurusan komputer, terutama di UK, menyelenggarakan program MSc Conversion yang ditujukan untuk mereka yang menyandang bachelor bidang apapun. Berbeda dengan bidang MIS, Manajemen Information System, yang tidak berakar pada ilmu komputer, namun hanya menggunakan komputer sebagai alat. Teknologi informatika berakar pada teknologi komputer. Oleh karena itu, sejarah perkembangan komputer akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian terapan teknologi informatika yang telah menjadi praktek industri maupun manajemen serta kemungkinan penerapan masa depan akan dibahas. Disebabkan oleh demikian luasnya cakupan teknologi informatika, maka hanya beberapa penerapan saja yang dibahas dalam makalah ini. Bidang komersial, kebijakan luar negeri, aksi militer, dan interaksi personal bergantung pada pemakaian dokumen dan transaksi antar manusia. Seringkali banyak bergantung pada konfidensialitas dokumen-dokumen itu. Dokumen umumnya mempunyai tanda tangan dan tanggal dan mungkin perlu disahkan dengan notaris atau saksi dan perlu disimpan dan dijaga dari campur tangan pihak luar. Dengan meluasnya penggunaan komputer, maka dokumen akan semakin banyak yang disimpan dalam bentuk elektronik. Pada dokumen konvensional sangat mudah membedakan antara asli dan fotokopi, sedangkan pada dokumen elektronik sangat sulit untuk membedakannya yang asli dan tiruannya. Pada dokumen konvensional, perubahan terhadap dokumen dapat terlihat dengan jelas. Mengubah elektronik hanya mengubah bit-bit informasi dan tidak meninggalkan perubahan fisik. Dokumen konvensional dapat diautentifikasikan berdasarkan bentuk tanda tangan. Misalnya, dokumen elektronik harus diautentifikasikan berdasarkan bukti-bukti internal yang ada pada informasi itu sendiri. Konfidensialitas, yakni dokumen hanya boleh diakses oleh pengguna yang diberi otorisasi. Autentikasi, yakni meyakinkan bahwa asal suatu pesan harus diidentifikasikan secara benar. Integritas, yakni informasi hanya dapat dimodifikasi oleh pengguna yang diberi otorisasi. Non-repudiasi, yakni bahwa baik pengirim maupun penerima pesan harus tidak bisa memungkiri pengirim atau penerimaannya. Kendali kontrol, yakni bahwa akses ke sumber daya informasi harus dikendalikan oleh atau sistem target.
ketersediaan, yakni bahwa aset sistem komputer harus tersedia untuk pengguna yang berotorisasi kapan saja bila diinginkan. Kesimpulan, tulisan ini mencoba mengemukakan betapa luasnya aspek teknologi informatika. Oleh karena itu, penguasaan teknologi informatika merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Indonesia sebagai negara berkembang yang diharapkan memerankan peran penting setidaknya di Asia Tenggara telah meletakkan penguasaan teknologi informatika, pengembangan sistem informasi dalam poin ke-7, usulan kegiatan IPTEK Program Utama Nasional Riset dan Teknologi bersama-sama dengan teknik produksi teknologi IP, terapan IP dasar, kelembagaan IPTEK, sarana dan prasarana IPTEK, dan statistika. Oleh karena itu, sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informatika, diperlukan strategi mendasar di dalam penentuan prioritas pengembangan teknologi informatika agar dapat kita ikut berperan dan tetap tegak sebagai bangsa di dalam era globalisasi informasi ini. Selain itu, pengembangan mental dan moral juga sangat penting dikarenakan untuk survive kita harus juga menjadi pihak yang menghasilkan informasi, bukan sekedar konsumen informasi.